Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ki Boros Ngora, tentunya di channel Ki Boros Ngora Spiritual. Para sahabat Ki Boros Ngora Spiritual, sebelum saya akan bercerita tentang kisah nyata saya, ya tentunya berhubungan dengan dunia mistis yang di luar nalar, saya akan sedikit bercerita tentang kepribadian saya atau kisah saya dari saya kecil sampai sekarang. Pertama saya bisa begini, waktu itu usia saya antara 8 atau 9 tahun. Pertama kali saya mimpi. Di dalam sebuah mimpi itu, saya keluar rumah. Di depan rumah saya, tepatnya di jalan ini di jalan umum itu, tempat mondar-mandir orang itu, ada tiga pusaran. Ya, tembokan jalan itu membentuk 3 pusaran. Ada pusaran ke-1, pusaran kedua, sama pusaran ketiga. Di antara pusaran-pusaran itu baru kebongkar sekarang pas saya pas usia saya 42 tahun sekarang. Pusaran pertama itu menuju ke istana Kanjeng Bunda Ratu, atau disebut dengan Dewi Naga Hijau. Pusaran yang kedua menuju ke istana langit, atau ratunya itu Ratu Langit, bernama kalau tidak salah itu Dewi Sri. Pusaran yang ketiga itu menuju ke Dewi Angin-Angin. Dewi Angin-Angin tidak punya istana, tapi istananya itu adalah awan. Dan pengawalnya adalah kera putih. Kera putih ini bisa berubah-ubah wujud. Kera putih ini bisa jadi raja di pantai selatan. Sebenarnya ratu yang paling utama di pantai selatan adalah Kanjeng Bunda Ratu. Banyak yang tidak tahu nama aslinya. Kalau saya pribadi tahu, cuman saya tidak mau menyebutkan rahasia. Nah, si kera ini adalah raja yang menguasai Samudra Selatan. Bisa berubah-ubah wujud menjadi Hanoman. Nah, kalau di dalam agama kalau di dalam agama Buddha, Dewi Angin-Angin ini disebut dengan Dewi Kuam Im. Kalau di dalam agama Buddha. Tapi kalau di dalam kebudayaan Sunda dengan Jawa ini, namanya Dewi Angin-Angin sebenarnya. Dan pengawalnya ini Hanoman. Pengawalnya adalah Hanoman. Saking besar nama Hanoman itu, akhirnya diakui oleh sebagai dewa yang ada di India. Nah, di Sunda ini di Pulau Jawa ini sama. Hanoman juga dengan gadanya, di belakang tuh ada gadanya, itu senjata yang paling ampuh. Itu adalah raja yang menguasai lautan, Hanoman. Banyak akhirnya saya itu
sering melihat cahaya-cahaya waktu kecil dari utara ke selatan, tidak dari selatan ke utara, dari utara ke selatan terus tiap malam. Itu kan memberikan simbol, memberikan bukti bahwa insya Allah suatu saat saya pasti bakal jadi begini. Alhamdulillah. Saya dari kecil itu sering meraga sukma sebenarnya kemana-mana, ketemu dengan ini, jadi tahu tentang apa namanya sejarah si ini, sejarah itu, tahu. Bukan saya sebenarnya, tapi ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, akhirnya yang belum pernah saya lakukan adalah meraga sukma ke Istana Langit. Ini mohon maaf, saya tidak mengada-ada. Sekali lagi mohon maaf, ini adalah suatu kisah saya pribadi, dan ada amanat atau amanah yang disampaikan oleh Kanjeng Bunda Ratu Langit untuk semua sahabat-sahabat kibor orang spiritual. Ya, waktu itu apa namanya saya duduk, bukan bersemedi lah. Di agama saya Islam ini tidak ada semedi. Saya apa namanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya minta, ya Allah, saya minta keampuhan dari doa-doa yang saya panjatkan ini, ya Allah. Penasaran, saya ingin tahu Istana Langit itu seperti apa. Akhirnya saya mencoba. Hanya satu yang saya baca, jujur demi Allah, saya hanya membaca Bismillahirrahmanirrahim dan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tiba-tiba sukma saya keluar. Ya, sukma saya keluar. Ternyata pintu gerbang dari Istana Langit itu adanya di pantai selatan, di samudra selatan yang paling tengah, hampir hampir mendekati kutub selatan. Jadi posisinya gini, jadi ada di sini nih, yang bulat nih, dia ada di hampir mendekati kutub selatan. Kalau penasaran silakan ke sana. Ternyata di dalam samudra selatan itu banyak pintu gerbang ke Istana Ratu Langit, ke Istana Kanjeng Bunda Ratu, dan akhirnya ke ke Ratu Angin atau Dewi Angin itu. Ternyata pintu langitnya pintu gerbangnya ada di dalam, paling terdalam di samudra selatan, hampir mendekati kutub utara, kutub selatan. Nah, kenapa berada di kutub selatan? Karena di samudra selatan adalah tempat di mana menompang beratnya Samudra Pasifik, menompang beratnya benua Asia, di mana menompang ini kutub utara, jadi menahan beban. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Kanjeng Bunda Ratu Kidul
mengutus para ratu-ratu seperti anaknya Kanjeng Bunda Ratu adalah Nyi Roro Kidul dan Nyi Blorong, dan memiliki ribuan pasukan, tentunya memiliki ribuan pasukan. Tidak ada laki-laki, tapi itu wanita semua. Itu menjaga agar menahan beratnya beban yang ada di kutub utara, menahan beban, dan juga menjaga dari retakan-retakan yang dapat menyebabkan gempa bumi. Itu sebenarnya tugas mereka, tugas dari ratu-ratu yang ada di pantai selatan itu adalah menjaga kestabilan alam. Mereka tidak pernah menitis ke dalam tubuh manusia, apalagi tubuh wanita-wanita yang mengaku-ngaku sebagai ratu. Tugas mereka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menjaga alam. Sekali lagi, menjaga alam. Tidak pernah menitis, apalagi menikah dengan orang. Tidak ada. Tugas mereka adalah menjaga kestabilan alam. Mohon maaf apabila perkataan saya ada yang tersinggung. Ini nyata adanya. Mereka itu menjaga alam, mencegah dari getaran-getaran yang akan menimbulkan gempa bumi dan lain-lain. Nah, saya masuk ke ke suatu pintu yang dijaga oleh dua dayang. Satu pintu itu dijaga oleh dua dayang. Saya masuk, saya minta izin, ingin bertemu dengan Kanjeng Bunda Ratu Langit. Saya bilang begitu. Oh, silakan Ki, masuk. Saya bilang mengucapkan terima kasih. Saya bilang pertama sih sebelumnya assalamualaikum. Mereka bilang waalaikumsalam. Saya ingin bertemu dengan Kanjeng Bunda Ratu Langit, bisa? Ya silakan. Dibuka itu gerbang. Itu di dalam laut, di dalam Samudra Selatan, gelap, sangat gelap. Ada tangga naik. Itu tinggi dari pintunya ini pondasi dari Istana Langit ini, ternyata pondasinya ini ada di Samudra Selatan, di dalam. Itu tingginya sampai menembus cakrawala, menembus awan. Saya jalan ke atas terus, semakin tinggi, jalan semakin sempit, hanya cukup satu badan. Terus saya naik ke atas, tiba-tiba saya merasa aneh. Saya tiba-tiba kok ada di atas Samudra Selatan. Itu pantai Pelabuhan Ratu itu kelihatan dari atas itu, dari jalan menuju ke Istana Langit. Terus saya jalan, saya hampir tergelincir. Ya, saya hampir tergelincir waktu itu. Saya memegang sesuatu dinding yang ada benjolan itu, saya menahan karena licin. Terus saya jalan ke atas sampai menembus ada semacam awan. Subhanallah, sangat indah. Ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat indah, ya Allah, ya Rabbi. Saya naik ke atas terus. Ternyata di atas itu ada air terjun. Suatu pemandangan yang sangat indah sekali. Pemandangan ciptaan Allah. Saya yakin itu kuasa Allah. Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tahu naik ke atas, nyampelah di sebuah tempat yang hamparannya sangat luas. Banyak tumbuhan yang tumbuh di sana.
itu di antara atmosfer dengan awan itu. Atmosfer tidak sampai ke nembus ke langit sebenarnya. Langit yang ke satu enggak, cuman di sekitaran ini awan itu ada sebuah singgasana. Saya alhamdulillah ya Allah, saya disambut dengan baik. Niat silaturahmi ingin bertemu dengan Kanjeng Bunda Ratu Langit. Saya aneh, ada 2 kursi singgasana. Ini saya bilang, rajanya mana? Tidak ada rajanya. Dia langsung memegang tangan saya. Subhanallah, tangan saya sampai kenceng, nggak bisa bergerak karena dipegang erat sekali. Dan Ratu Langit berkata kepada saya, kamu kemana saja? Udah 3000 tahun kita nggak ketemu. Saya kaget, 3000 tahun tidak ketemu. Jujur, hubungan saya dengan Kanjeng Bunda Ratu Langit saya rahasiakan. Apa hubungan saya dengan beliau? Takut banyak yang tidak percaya. Takut banyak yang tidak percaya. Dikiranya saya ini orang begini, dikiranya saya orang gila. Pasti bakal ada pro dan kontra. Nah, ini saya ngobrol, ternyata ya memberikan sebuah amanat yang sangat berharga sekali, bahwa tetap katanya jagalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu amanatnya. Jagalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya alam tidak terjadi bencana alam ini. Ya benar, perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada satu hal yang sangat penting. Sebenarnya yang menjaga alam ini Indonesia tentunya ya. Peran penting pesantren sebenarnya, kata Kanjeng Bunda Ratu. Peran penting dari pesantren-pesantren. Pesantren-pesantren ini ternyata berguna dan bermanfaat untuk menjaga kestabilan alam. Kenapa? Karena mereka selalu mendawamkan, karena mereka selalu mengucap asma Allah. Azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu amanat dari Bunda Ratu Langit kepada saya. Ternyata pesantren-pesantren itu mempunyai peranan penting dalam menyelamatkan bumi Indonesia ini sebenarnya. Itu kata Bunda Ratu Langit kepada saya. Itu amanatnya. Pastilah di pesantren kan terlalu mengaji. Sebelum sholat itu pastilah azan, mereka itu menyebut asma Allah dengan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu jangan salah, peranan penting pesantren. Budayakanlah anak cucu kita untuk pergi ke pesantren. Belajarlah ilmu agama yang baik. Dan kenapa? Nah ini penting. Kenapa di jalur selatan itu antara Indonesia, Asia Selatan, Asia Barat, apalagi di Mekah Al-Mukarramah ya, subhanallah, sampai benua Afrika, Mesir tidak pernah terjadi hujan meteor. Kenapa? Tidak pernah ada meteor atau benda langit jatuh. Karena Kanjeng Bunda Ratu Langit itu hanya melindungi bumi bagian selatan. Tidak mau beliau ini menjaga bagian utara. Makanya meteor jatuhnya di Amerika Serikat. Meteor jatuhnya di benua Eropa. Ya. Atau di sekitar Rusia.
Kenapa? Kata Kanjeng Bunda Ratu Langit, katanya mereka telah terlalu jolim kepada Islam. Nah itu makanya Kanjeng Bunda Ratu itu Ratu Langit tidak mau menjaga daerah utara. Buat apa dijaga? Benua Eropa, benua Amerika bagian atas itu utaranya itu tidak mau dia menjaga, itu tidak mau, karena awalnya itu mereka itu menghina Islam, ya, membantai Islam. Nah itu sebenarnya makanya dari langit itu meteor itu benda-benda langit, sampai katanya angin yang paling besar itu sering melanda Amerika. Kenapa? Kata Kanjeng Bunda Ratu Langit, biarkan saja. Itu angin tornado itu dari langit, itu azab dari Allah untuk menjadakan orang Amerika. Sebenarnya itu Bunda Ratu Langit yang berbicara begitu kepada saya. Sebenarnya alhamdulillah kita di pantai selatan ini, di jalur selatan ini Indonesia tentunya kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengutus Kanjeng Bunda Ratu Langit supaya serangan-serangan benda-benda langit itu tidak berjatuhan ke negara kita Indonesia, dan juga serangan angin besar tornado, paling di kita itu angin puting beliung kecil lah segitu ya. Masih alhamdulillah kita masih dijaga. Semoga kita tetap menjaga ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya mohon maaf kepada para guru, para sepuh, saya bukannya sombong. Ini sebuah amanat yang harus disampaikan kepada semua. Semoga bermanfaat. Dan sekali lagi saya mohon maaf. Saya tidak mau melangkahi sebenarnya, cuman sebuah amanat saja. Ini bukannya saya ingin viral sebenarnya, cuman ini sebuah amanat yang harus disampaikan. Semoga bermanfaat. Selebihnya saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah menonton channel Kibor-Kibor Spiritual. Semoga ada berkahnya, ada hikmahnya dari perjalanan mistis saya ini. Diakhiri dengan salam, wabillahi taufiq wal hidayah wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.